Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat dan saya akan ngajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Tapi kelihatannya ini kalau lihat gayanya kayak di pantai ini. Di mana nih Anda, Bung Rocky? Nah, saya di Cikembang itu. Cikembang itu daerah Pelabuhan Ratu, pantai selatan, lagi nyari ikan. Ikan kue bakar itu enak betul tuh. Saya makan ikan, saya nggak ngapal nama-nama ikan itu. Oke. Oke. Bukan mau ketemu Bu Susi sebagai sesama kadrun. Ya, pas ini terhubung dengan garam laut sama-sama. Ini satu jajaran di pantai selatan ke tempat Bu Susi itu. Jadi ikan yang di sini dia pasti berenang di tempat Bu Susi. Lalu dia ngasih pesan pada Bu Susi bahwa kadrun masih beroperasi, hati-hati Bu Susi. Jadi kita kirim pesan lewat ikan. Oke, ini soal kadrun, soal radikal dan sebagainya semakin ramai ini berkaitan dengan gerakan anti radikal ITB, karena kemarin sebelumnya disebut-sebut nama juru bicara presiden Fadlur Rahman ada di situ. Walaupun kemudian setelah geger sempat diralat, tapi jejak digitalnya memang ada gitu, Bung Rocky. Ya, ini keadaan yang menghasilkan pesimisme kita terhadap kemajuan universitas. Karena universitas dipakai justru untuk memuja kekuasaan. Padahal kita tahu dulu ITB itu adalah tempat mahasiswa kritis, alumni kritis untuk mengevaluasi kekuasaan. Jadi mengevaluasi, bahkan memberi kritik, bukan memuja atau jadi benteng pertahanan rezim. Jadi bagaimana mungkin ITB yang awalnya adalah kampus kritis tiba-tiba jadi sarang busur. Ini absurdnya tuh. Saya bergaul banyak dengan teman-teman ITB itu dari zaman kelompok diskusi tahun awal 80-an itu. Saya masih mengajar, dosen tamu di Magister Manajemen ITB, dan masih terlihat suasana akademis memberi kritik. Jadi ITB dari awal memang kampus yang radikal dalam arti mempersoalkan akar-akar persoalan bangsa itu. Bahkan ada tradisi di ITB untuk belajar ilmu sosial tuh di awal-awal 80-an supaya punya peralatan untuk mengkritik Orde Baru waktu itu tuh. Jadi kalau sekarang dia jadi persekongkolan hanya untuk mengusir Din Syamsuddin dan Muhammadiyah, itu absurd. Itu betul-betul otaknya itu mungkin mesti di laser tuh supaya pulih ke lobus frontalnya tuh. Oke, ternyata yang dipersoalkan kemudian terungkap oleh media bukan hanya Pak Din Syamsuddin. Ini Ibu Nur Hayati Subakat ini, pemilik Wardah Kosmetik di Paragon, karena dia kedapatan memberikan beasiswa untuk bekerja sama dengan Masjid Salman. Padahal ternyata yang mereka nggak lihat juga, Ibu Nur Hayati ini sumbangannya ke ITB itu besar sekali. Dia juga menyumbang sampai dana lestari ITB itu 52 miliar. Dan kemudian namanya diabadikan di 2 gedung. Itu sumbangan dia ini lebih gede dari konglomerat lain loh. Jadi kelihatannya ini bahaya nih yang disasar. Ada kecenderungan terbentuk persepsi bahwa Muslim, orang-orang Muslim yang diserang. Ini bahaya sekali nih, Bung Rocky. Iya, saya tahu itu reputasi ibu itu sebagai, kalau nggak salah, dia orang Minang yang perlahan-lahan membangun bisnisnya tuh. Dari warung kecil mengedarkan tetangga ke tetangga, lalu dia tumbuh berkembang jadi bisnis besar. Nah, karena itu dia paham tentang apa sebetulnya penderitaan orang kecil yang nggak bisa sekolah, lalu dia mulai berpikir untuk menyalurkan beasiswanya tuh dan memberi sumbangan pada universitas. Mungkin istana menganggap kenapa nggak nyumbang aja buat negara yang lagi kekurangan dana infrastruktur. Tapi kan ibu itu dia paham bahwa dia adalah ibu yang mengerti tentang masa depan anak-anak itu, termasuk anak-anak ITB. Jadi apa hubungannya dia dengan radikalisme? Dia tentu sangat radikal di dalam menemukan jenis bisnis yang pada akhirnya tumbuh sebagai jaringan besar kosmetik nasional. Kan mestinya itu yang dibanggakan. Karena itu kalau namanya ada di situ, itu mungkin dia nggak minta, tapi orang menghargai itu. Jadi inilah yang disebut, nah semestinya ibu itu dapat doktor honoris causa dari ITB itu karena empati dia pada ilmu pengetahuan. Nah sekarang yang disebut doktor honoris causa itu diobral untuk jadi semacam
dagangan universitas, ini juga ngaconya kan. Jadi saya kira itu seluruh isu tentang radikal itu sengaja dibuat oleh mereka yang justru berasal dari ITB yang sekarang jadi budak-budak kekuasaan itu. Jadi itulah yang saya anggap IPB itu mengalami paradoks, ITB itu mengalami paradoks justru oleh alumnusnya yang dungu itu tuh. Ya, nah ini menarik karena kalau Bu Nur Hayati ini kan kebetulan dia juga lulusan farmasi ITB, ya dia juga sudah dapat doktor honoris causa dan dia kemarin juga menyumbang loh, Bung Rocky, COVID itu 40 miliar gitu. Jadi kenapa yang dipersoalkan hanya biasa tapi sumbangan dia ini memang menarik. Dan kebelakangan ini berkaitan dengan teman-teman GAR ini banyak yang merasa namanya dicatut gitu. Dan sekarang mulai beredar itu Ikatan Alumni ITB mulai mengumpulkan data siapa saja namanya yang dicatut nih oleh gerakan anti radikalisme ini. Jadi sekarang dia bukan sekedar kemarin saya sebut apa ya, ternak istana, tapi juga rupanya buzzer ini ya tukang catut gitu. Jadi tukang catut itu orang yang dididik di dalam mental untuk cari untung tanpa usaha gitu. Jadi nyatut aja tuh. Jadi penipuan semacam ini yang memanfaatkan nama besar ITB hanya untuk kepentingan jangka pendek itu. Seolah-olah nanti hasilnya itu bisa langsung berakibat, itu rektornya diganti, Din Syamsuddin dikeluarin, ibu pemilih Wardah Cosmetics itu yang juga adalah alumni ITB disingkirkan. Sebetulnya ini semua berasal atau asal usulnya dari zaman pilpres kemarin dalam persaingan politik lalu berlanjut sampai sekarang tuh. Jadi terasa bahwa mereka yang menang sebetulnya mentalnya kalah kan dia pemenang tuh. Tapi kok jadi mental pecundang gitu kan. Jadi bayangkan misalnya akhirnya kita ingin tapis peralatan intelektual kita bisa diganggu oleh mereka yang tidak puas dengan kemenangan. Jadi biasanya orang yang kalah yang nggak puas ini menang tapi nggak puas gitu kan. Artinya menangnya memang tidak jujur. Jadi dimenangkan oleh KPU di malam hari, dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang isinya sebetulnya adalah sebagian besar diangkat oleh rejim. Jadi ini yang disebut sebagai elective autocracy itu. Jadi kekuasaan yang dipilih hanya untuk menghasilkan seperti eksklusivisme itu, sehingga takut bila ada orang luar menemukan jejak digital, menemukan jejak kedunguan, menemukan jejak penipuan. Jadi terus menerus kita hidup di dalam ketegangan itu tuh. Dan presiden udah 6 tahun nggak bisa menghasilkan demokrasi. Kan nanti dibilang semuanya salah presiden. Ya memang dia yang salah, dia yang presiden kok. Masa disalahin sama tukang ojek yang salah nganterin barang. Kan itu soal kita sekarang adalah kepemimpinan yang betul-betul tidak bermutu tuh. Jadi kita mesti ucapkan itu, kepemimpinan tidak bermutu tidak bisa ditambal oleh buzzer-buzzer yang juga tidak bermutu tuh. Jadi anggaran negara dipakai untuk biayain buzzer. Setiap menteri punya pos khusus untuk melihara buzzer itu. Jadi menterinya nggak percaya diri, karena presidennya juga nggak percaya diri. Presidennya melihara buzzer di istana dan dipamerin peternakan itu kemarin difoto kan pagelaran kedunguan sebetulnya yang harus dibiayai negara. Nah itu yang kita merasa tidak adil, kedunguan istana itu harus dibiayai negara itu soalnya. Nah ini kendati sudah dibantah, tapi tetap saja publik itu menafsirkan berbeda. Karena gitu selalu apa yang dinyatakan oleh istana itu dan dibantah oleh istana justru orang beranggapan ini justru sebaliknya. Karena kan kalau kita ngomong meskipun Fadlur Rahman menyatakan bahwa dia sudah dibantah, dia tidak terlibat dalam protes terhadap Din, itu orang nggak percaya. Bukan kemarin ngomongin nggak ada buzzer, tiba-tiba muncul foto di tangga istana gitu, yang posisinya seperti foto kabinet 100 menteri kan gitu, karena saking banyaknya buzzer di sekitar Pak Jokowi. Ini kan bahaya sekali sesuatu macam ini, Bung Rocky. Saya mendorong orang untuk percaya pada keterangan si makhluk itu tuh. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk membujuk mereka percaya, bahkan ketika si buzzer-buzzer ini sumpah pocong di Istana Negara. Jadi kita bisa lihat misalnya ini karena jubir presiden berupaya untuk membantah, lama-lama dia mesti lakukan sesuatu yang radikal, yaitu sumpah pocong. Jadi mereka yang kemarin berfoto di istana itu ada ratusan orang, nah mereka pakai pocong aja itu sumpah di situ tuh. Jadi nanti ada foto baru itu para pocong ini
Sumpah Poncong ini digelar di tangga istana, lalu disaksikan oleh media bahwa betul-betul mereka bukan pasrah, itu baru orang percaya. Jadi kita mau lihat potret baru presiden, berdiri di belakangnya adalah pocong-pocong istana. Ini enak juga kan ada pocong busur kan. Karena kalau gitu Fajrul juga harus sumpah pocong dong supaya clear bahwa dia tidak ikut berada di balik gerakan meradikalkan din ini. Ya, dia yang memimpin sumpah itu tuh di depan di depan pocong. Jadi dia nanti satu waktu akan disebut juru bicara pocong. Nah, itu kan enak tuh. Oke. Tapi lepas dari soal yang apa kita mengemasnya dengan politainment, tentu saja kita melihat ada keprihatinan dalam situasi semacam ini ya. Kenapa isu-isu pembelahan itu terus diproduksi oleh penguasa gitu. Padahal harusnya kan mereka lah yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab sehingga pembelahan itu tidak terus berlangsung. Ini udah masuk pada yang disebut critical path, artinya nggak bisa lagi balik gitu kan. Jadi udah keterusan itu. Politics di dalam point of no return ini menyebabkan dengan sendirinya ini kumpulan pocong ini, kumpulan ternak politik ini akan mencari narasi semacam ini terus menerus. Karena dia nggak mungkin balik, udah terlalu jauh masuknya tuh. Kalau dia balik kan orang ketawa kan. Tentu juga ada soal kantong yang makin kosong. Jadi ini pocong yang kere, tapi otaknya itu udah dimakan rayap sehingga terpaksa harus bertahan sebagai ternak, sebagai buzzer politik. Kalau dia berbalik itu dia nggak punya kerjaan lagi. Kalau dia berbalik dia nggak punya kemampuan untuk menatap wajah sesama warga negara. Karena mereka udah jadi sangat eksklusif. Mereka membenci persaudaraan warga negara. Di dalam otaknya itu hanya ada dua kalimat itu, kadrun dan radikal tuh. Jadi dia nggak mungkin lagi bercakap-cakap sebagai sesama warga negara yang mampu melihat Indonesia punya potensi untuk tumbuh di Asia Pasifik, yang mampu untuk melihat bahwa emak-emak ini adalah pertahanan etis dari politik demokrasi itu. Nah sekarang kita mau tuntut itu, tapi tuntutan itu nggak mungkin kita maksimalkan karena mereka akan nego lagi kan. Jadi sifat dari buzzer ini udah melalui beberapa tahapan dan akhirnya mereka masuk di dalam jebakan kedunguannya sendiri. Untuk berbalik dia nggak punya kemampuan lagi. Itu sama seperti orang yang terjerat di rawa-rawa Vietnam. Semakin dia bergerak, semakin dia diserap oleh rawa-rawa itu tuh. Karena nggak dilatih untuk mengambangkan diri, nggak dilatih untuk berpikir alternatif itu. Bahwa kalau dia diem, justru dia selamat. Jadi karena dia panik, dia terus tangannya di koceng-koceng di atas rawa-rawa, makin tenggelam. Jadi bagaimana kita menyelamatkan orang dungu kan nggak bisa tuh, nggak ada cara lagi tuh. Ini serius sekali ya situasinya kalau begitu ya, Bung Rocky ya? Ya saya lihat ini sangat serius karena sebetulnya situasi ini bisa berhenti setelah Prabowo dan Sandi masuk istana kan dia udah dapat semuanya kan, ngapain lagi ngomong radikal? Jadi apa gunanya bahkan oposisi diserap ke dalam kekuasaan? Sandi adalah simbol moral, etis dari masuk juga kekuasaan. Pak Prabowo adalah simbol oposisi supaya ada balancing di dalam power relation. Pak Prabowo masuk juga. Dua-duanya tentu punya alasan pragmatis. Ya kita anggap biasa aja oke dalam politik. Tetapi buzzer-buzzer ini nggak mengerti bahwa semua udah mereka punya itu. Ngapain lagi buat ngaduk-ngaduk yang tersisa di civil society? Kan nanti lagi FNN dituduh sebagai radikal. Kalau saya udah dituduh radikal macam-macam dan nggak disilakan laporin lagi tuh dan polisi kan ngerti mana yang ada delik, mana yang nggak ada delik, kecuali dipesan khusus oleh istana. Jadi polisi pasti akan memproses sesuatu yang dipesan khusus oleh istana tuh. Jadi kalau ada problem semacam itu kita langsung bisa tangkap bahwa gila ini istana betul-betul sedang tenggelam di rawa-rawa kedunguan, bukan lagi rawa-rawa Vietnam, rawa-rawa kedunguan. Semakin dia beraksi semakin dia tenggelam dan itu kepanikan itu yang membuat buzzer ini kalap gitu, hajar semua soal tuh. Jadi semua aspek yang berhubungan dengan bahasa tubuh pada akhirnya akan disebut sebagai radikal. Karena Din Syamsuddin bahasa tubuhnya di mana radikalnya? Din Syamsuddin profesor belajar sosiologi, belajar global politics, mengajar di Universitas Islam Negeri, itu dulu radikal gitu. Di AS-nya memang di ASN. Kapan dia jadi ASN? Ya selama jam kerja dia ASN. Jam 8 sampai jam 3 sore dia ASN. Setelah itu dia bukan ASN, dia manusia bebas itu.
Jadi ngaco kan kalau dianggap ASN 24 jam itu. Yang boleh 24 jam itu cuma buzzer. Nah, buzzer bekerja 24 jam tuh. Oke, jadi bagaimana nih tipnya Bung Rocky kita menghadapi buzzer ini? Karena kalau dilaporin juga sampai sekarang nggak banyak yang nggak diproses mereka. Buzzer ini dia memang nggak boleh dihilangkan itu. Karena tadi saya katakan dia udah melampaui proses yang menyebabkan dia berpikir bahwa dia akan hidup terus sebagai buzzer. Jadi ini adalah keabadian sebetulnya, dan bagian yang udah kita biarin aja supaya dicatat dalam sejarah dunia bahwa ada sejenis makhluk yang lobus frontalnya itu defisit, sehingga dia nggak mau balik menjadi manusia sempurna. Jadi kita anggap bahwa inilah evolusi terbalik dari peradaban politik kita itu. Jadi politik yang menuju kedunguan, bukan menuju kepintaran. Padahal konstitusi kita mengajarkan agar supaya kekuasaan menghasilkan rakyat yang cerdas dan rakyat yang makmur. Buzzer ini mencegah arah itu. Jadi buzzer adalah bagian yang buruk dari sejarah bangsa ini yang harus dicatat. Kalau dia kita selamatkan sekarang, maka nggak ada catatan tentang keunikan politik Indonesia. Jadi buzzer adalah keunikan politik Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Selamat banyak makan ikan, karena saya dengar kalau orang banyak makan ikan itu menjadi cerdas gitu ya. Kecuali kalau yang tukang menghafalkan nama ikan itu beda gitu ya. Iya, saya masih akan menempuh 2-3 jam sepedaan di pantai selatan. Yes, oke. Thank you. Yeah.